Selanjutnya mari kita baca kitab yang bertabaruk daripada kitab Salwatul Arifin yang dikarang oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang kita kenal dengan Imam Ghazali. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa la hawla ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الوضوء والمنوع والرزق وصلاح الجسد والروح توبة النسوح. واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحح بداننا وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Qala radhiyallahu anhu. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan Allah itu punya malaikat. Allah punya malaikat. Namanya Azaril, malaikat Azaril. Malaikat Azaril itu dia bentangkan sayapnya di hari kiamat di atas sirat. Di atas sirat. Ya, sirat itu kan memang dibentangkan nanti. Bisa orang di padang mahsyar diperiksa lewatin sirat orang-orang mukmin. Ada yang lewatnya cepat kayak barakil khatib. Itu daripada orang-orang yang saleh, para nabi, para rasul, para nabi, para aulia, para ulama-ulama. Kayak kilat cepat langsung nyampe. Jadi minumkan oleh Rasulullah itu minum dari telaga Al-Kautsar. Lalu diminum la yazma'u bi ba'dahu abada. Enggak haus-haus selama-lamanya udah minum air telaga Al-Kautsar. Jadi masuk surga minum bukan karena haus, minum karena nikmat. Nikmat ya. Dan lain sebagainya. Ada yang jalan terseok-seok, selamat juga. Ada yang disangkut, ditarik pakai kala itu, masuk neraka dulu. Itu umatnya Nabi Muhammad mukmin yang maksiat banyak, ibadahnya dikit. Ya dibersihin dulu deh di jahanam. Nah, mudah-mudahan kita tidak begitu. Itu namanya sirat. Nah sirat itu kata malaikat, ya ada malaikat yang membentangkan sayapnya itu di sirat. Dia mengatakan lautan ada pada diriku, kata malaikat. Orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, lewat, jangan takut. Api nggak bikin madarat itu. Api nggak bakal bikin bahaya. Karena ketika di kepanasan tuh malaikat yang ke air laut adem, dilindungi malaikat. Wah siapa? Orang yang selalu berselawat. Allahumma sholli. Bahasain lidah kita berselawat deh, apa aja. Kemudian kita baca lagi kemarin Allah ciptakan malaikat Zabaniyah, lalu Allah suruh tuh malaikat masuk ke dalam neraka karena malaikat Zabaniyah itu malaikat yang ditujukan oleh Allah untuk bawa orang-orang yang ahli neraka ke dalam neraka. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala masukkan orang-orang yang ahli neraka ke neraka, Allah suruh dulu malaikat Zabaniyah masuk ke dalam neraka. Kata malaikat Zabaniyah, saya nggak sanggup, nggak kuat masuk. Lalu malaikat Jibril itu ya bawa cincin ada tulisan Nabi Muhammad, ada tulisan nama Nabi Muhammad SAW. Kata Jibril, nih cincin taruh air di jidat, distempel di jidatnya malaikat Zabaniyah itu nama Nabi Muhammad SAW. Lalu tuh malaikat masuk ke dalam neraka, enggak kebakar, enggak kepanasan, berkat ada nama Nabi Muhammad SAW. Ya.
Nah, bagaimana orang yang selalu berselawat kepada Nabi Muhammad? Insya Allah nggak bakal masuk neraka. Karena ketika dia berselawat kepada Nabi Muhammad, pasti nyebut nama Allah. Pasti dong. Allahumma, kan? Allahumma ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, dua nama tersebut. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Kelar ya yang kemarin. Ini ngormatin bapak orang tua kita aja, biar dapat. Karena kalau dia naik ke atas ngos-ngosan juga. Majlis taklim dari toba. Nah, coba lo. Hukiya anna imra'atan, dihikayatkan bahwasanya seorang wanita ghadat ila masjidi Rasulillah, pergi, perempuan pergi ke masjid Rasulullah SAW. Ke masjid, bukan majlis taklim, masjid Nabawi berarti. Mau ngapain? Tasma'u kalamatan, pengen dengerin kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Nabi Muhammad. Pengen hadir, pengen dengerin nasihat Rasulullah. Idza laqiyaha syabun, tiba-tiba ada laki-laki jumpa, ya, menjumpai dia, seorang laki-laki pemuda. Qalaha, yang bertanya kepada pasalaha, lalu laki-laki itu nanya sama itu perempuan yang menuju ke masjid Rasulullah, pengen dengerin ucapan-ucapan nasihat-nasihat Nabi Muhammad SAW. Ini pemuda agak ganjen juga ya. Dibilang ila ain, cewek mau kemana? Kayak ente deh, kayak ente gitu, pecih. Cewek mau kemana? Assalamualaikum. Oh, perempuan lewat, assalamualaikum. Nenek-nenek lewat, diam aja dia. Dasar. Oh, perempuan ngomong itu. Nggak boleh perawan lewat, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, jin maka assalamualaikum. Nenek-nenek lewat jin. Buru-buru disalam, dinunduk. Tawaduk kalau nenek-nenek ya. Mau kemana neng katanya? Ilahin. Galat tuh perempuan menjawab, ila Rasulullah. Saya mau menuju Rasulullah, mau ke masjid. Kala lalu laki itu tanya, atuhibbina Rasulullah SAW? Emangnya itu cinta sama Nabi Muhammad? Apakah kamu cinta kepada Rasulullah SAW? Qalat nih perempuan menjawab, naam. Ya. Jadi cinta bukan karena cinta syahwat, tapi cinta. Kalau antum cinta mana, masa cinta syahwat? Oh lucu. Hah? Apa homsek namanya ya? Ane cinta Ustaz Ruslan, itu kan murid cinta sama guru namanya. Cinta begitu maksudnya. Apalagi kita nih cinta sama Rasulullah. Tuh perempuan menjawab, iya saya cinta kepada Rasulullah. Gala syab. Lalu laki-laki itu ngomong, bihaqqi Rasulullah, kalau inti benar cinta kepada Rasulullah, dengan haknya Rasulullah, antarfa'ini lil naqabah. Ya. An-narfa'i naqabah. Buka dong jilbab apa? Cadar ente. Jadi ini pemuda pinter. Ada perempuan dibilang cinta kepada Nabi Muhammad, dia pengen tunjukin tuh, lo bener gak cinta sama Rasulullah? Kalau cinta kepada Rasulullah, bihaqqi Rasulillah, buka cadar lo katanya. Ya perempuan gak sanggup dengar bihaqqi Rasulillah. Bihaqqi Rasulullah, dengan haknya Rasulullah, buka cadar, dibuka mata perempuan cadar. Kenapa? Karena bawa haknya Rasulullah. Makanya antum kalau minta-minta tuh, maaf ya, ada orang minta-minta bawa tuh nama Allah nggak boleh. Wallahi billahi sedekah sama saya, billah wallah jangan, nggak boleh. Karena orang kalau udah pakai nama billah wallah itu dia minta, wajib bagi kita ngasih, nggak bisa enggak. Makanya jangan mendesak permintaan itu dengan kata-kata billah, bihaqqi Rasulillah, billah, nggak boleh, makruh, bahkan haram. Ya.
Nabi Allah hadir pernah tuh ketemu pengemis di pasar. Itu pengemis bawa nama Allah, bihaqillah, billah wa bihaqi Rasulillah, tolong kasihkan aku. Nabi hadir nggak punya apa? Nggak punya mulus yang buat dikasih ke dia. Dia ngomong, jadikan diri saya budakmu, jual saya. Nabi hadir jadi, karena nggak bisa nolak. Akhirnya dijual Nabi hadir. Ini husnul khotimah, mati bawa iman, bawa Islam, mati sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Itu target kita. Karena Allah sudah sidghah kita, udah celupin kita, sudah one take kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang Nasrani, dia celupin anaknya di air kuning, lalu diangkat, kemudian dengan bangga dibilang, ada Nasranian, anak gue udah Nasrani gitu. Itu sidghah. Sekarang namanya apa itu? Air, dibaptis. Ada Nasrani. Saya udah Nasranikan dia nih, anak saya udah saya Nasranikan. Ya, dengan dicelup di air. Tapi lalu turun ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidghatallah wa man ahsanu minallahi sidghah wa nahnu lahu abidun. Sidghatallah, celupan Allah. Wa man ahsanu minallahi sidghah. Enggak ada yang lebih baik daripada celupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah celupin ya, hamba-hamba yang dikehendaki beriman kepada Allah, jadi mukmin, maka itu celupan Allah yang sangat kuat. Kuat udah. Nggak ada lagi yang paling bagus. Orang wantek baju, celup baju, sidghah baju tuh ya, celup baju diwantek supaya warnanya tetap awet, pakai wantek yang mahal. Jangan mantek yang lewat tuh, wantek-wantek. Ya. Beli sendiri. Wah, ya makanya Amiruddin nih. Itu wantek sendiri tuh dulu waktu kampanye P3. Oh, biar gak luntur tuh. Ya gak sablon. Ya wantek dulu baju putih, beli wantek hijau baru sablon lah. Biar gak luntur warnanya. Ya gak? Semakin kuat. Tapi kalau dibandingkan dengan sidghahnya Allah, mana yang lebih hebat? Sidghahnya Allah. Ini kita semua udah disibghahnya Allah. Menjadi orang yang beriman kepada Allah, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka orang kalau udah disibghah sama Allah, beriman kepada Allah, jarang deh matinya keluar dari iman, jarang. Kalau dikatakan jarang bukan berarti nggak ada, jarang. Kebanyakan orang yang beriman kepada Allah matinya dalam keadaan iman, bawa iman. Makanya husnul khotimah yang paling rendah mati bawa iman tuh ayo deh. Paling rendah tuh husnul khotimah yang paling mati bawa iman. Mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Udah cukup sebetulnya itu. Tapi masalahnya kalau dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, dikeber dulu neraka. Diembat dulu malaikat. Walaupun ujung-ujung masuk surga. Mau gak? Jangan. Diberi dulu. Babak belur dulu. Mudah-mudahan kita gak babak belur. Langsung. Berkat selawat kita kepada Nabi. Ada husnul khotimah yang kedua, itu mati dalam ibadah. Ada orang meninggal lagi sholat, lagi sujud meninggal. Iya kan? Orang meninggal terakhir tahiyat akhir. Ini jatuh. Ada orang meninggal lagi hadir di majelis ilmu. Lagi ngaji nih di sini. Enggak tahu kapan. Ada yang mau tahu. Tapi bakalan mati. Mati di majelis ilmu, habis selawat kepada Rasulullah, lagi dengerin hadis, dengerin magal ulama, lagi dengerin nasihat-nasihat ulama. Dia meninggal. Ya Allah, husnul khotimah kelas 2. Naik tuh dari husnul khotimah yang rendah, naik menjadi husnul khotimah kelas lagi ibadah. Mau gak?
Nah, iya, lagi ngaji mati. Ayo siapa yang mau nih? Jangan sekarang, jangan sekarang, tar dulu. Belum awin gitu. Belum, belum awin. Yang udah awin belum kaya. Lagi baca Quran tuh lagi ibadah. Naik lagi husnul khatimah yang tinggi lagi. Meninggal lagi perang di jalan Allah. Fisabilillah. Perang, mati syahid. Ternyata husnul khatimah yang paling tinggi tingkatan ada meninggal pas ruhnya lagi dicabut bisa ngucap kalimat la ilaha illallah. Itu paling hebat tuh. La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala. Hadis jaminan dari Nabi Muhammad. Siapa orang yang meninggal dunia mengakhiri hidupnya ya mengucap la ilaha dakhala al-jannah, masuk surga. Minta sama Allahumma rzuqna husnal waj'al akhira kalamina minad dunya. Ya Allah berikan rezeki husnul khotimah, jadikan lisan saya yang terakhir saya ucapkan ketika sedang meninggal dunia itu lagi dicabut ruh kita la ilaha illallah. Makanya baca Ratibul Hajat la ilaha illallah la ilaha. Minta sama Allah tuh sambilan, ya Allah matikan saya dalam kalimat ini, ya Allah matikan saya dalam kalimat ini, matikan saya dalam kalimat ini. Itu idam-idaman setiap orang-orang yang beriman kepada Allah, matinya husnul khotimah bisa ngucapin kalimat la ilaha tauhid. Ya. Makanya ayo kita dakwah, kita ajak saudara-saudara kita yang masih belum sadar, kita kasih kesadaran. Kita rangkul dia. Ya, kita ajak dia hadir di majelis ini, majelis silaturahim Darut Toobah, majelis barokah insyaallah. Ya, hari ini mau mabok kayak mau apa ya, lu hadir aja sini, hadir. Habis itu lu mabok lagi terserah dah. Ngaji. Yang penting ayo. Iya lama-lama kan insyaallah ada kesadaran sendiri, ada hidayah dari Allah. Jangan kita cap mereka, mabuk selama-lama mati mabuk. Jangan sumpahin. Jangan sumpahin saudara kita. Biar kata dibergajulat, doain. Biar dapat hidayah. Ya. Peluk mereka dengan pelukan harapan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar dapat ya hadir bersama-sama kita meraih barokah, mendapatkan pahala besar berkat hadir di majelis berselawat kepada Nabi Muhammad. Masih dalam fadilah selawat alaihi wasallam. Gitu ya. Mudah-mudahan nih ya kita tambah mahabbah kepada Rasulullah. Kita kalau udah mahabbah kepada Nabi harus ikutin perintah Nabi Muhammad. Nggak ada lain perintahnya kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin baca selawat. Ya setelah kita melakukan ibadah sholat dan lain sebagainya, selawat banyakin. Mau tidur jangan lupa baca selawat 10 kali. Supaya kita diberikan hidayah, taufik, diampunin dosa kita, diberikan barokah, hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu. Nah, kisah-kisah yang kita baca tentang keutamaan selawat insya Allah terjadi pada diri kita, mendapatkan barokah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.